Teman-teman, akhirnya saya dapat kesempatan nge-review. Cie. Jadi sebenarnya secara packing ini sebetulnya harusnya ada di dalam, belum keluar karena ini kan acaranya unbox dan review. Tapi ini udah pernah saya terbangin dan pada saat saya packing lagi tinggalan. Jadi nggak bisa pura-pura belum terbuka. Dari Sniper Smartwatch SW8 Pro series putih. Terima kasih Sniper, terima kasih akan segera saya review. Tapi di sini requestnya review di TikTok. Kalian yang belum follow TikTok saya, follow ya, @aryadega_official. Karena kalian sudah tahu ini udah pernah saya buka, ya tentunya sudah pernah saya coba terbang, sudah pernah saya posting di Instagram story saya. Dan kesan-kesannya pada saat saya menerbangkan ini dengan controller seperti ini, GVM. Apa ya? Banyak banget isinya. Oke, nanti akan saya review. Terima kasih GVM, terima kasih. Ini kayaknya tripod lampu. Ini kayaknya lampu studio satu set. Kayak lampu saya ini kolbor ini. Dan pakai kolbor. Saya udah nggak perlu lagi silet saya. Jadi kita langsung unbox. Jadi kalau kalian beli DJI Avata ini mendapatkan apa aja, ini udah kelihatan, pasti dapat ini. Kemudian cara membuka unboxnya ini juga serba super presisi. Yang ini harusnya masuk di dalam sini. Nih gambarnya. Nah, ini kalian dapat goggle-nya. Goggle-nya ini ada dua macam, teman-teman. Ada yang model seperti ini, sama ada model satunya yang kecil tipis itu loh, yang agak lebih kecil dari ini, agak lebih tipis. Perbedaannya hanya kalau pakai Google yang lebih kecil itu harga paketnya 20 juta lebih. Itu kalau kita tolak-tolak gini, drone-nya bisa ikut tolak-toleh. Tapi Google-nya nggak bisa dikonek ke racing-racing yang selain DJI, nggak bisa. Kalau ini masih bisa. Ini masih bisa connect ke drone racing rakitan buatan kita. Ini harganya satu paket ini 17 juta, teman-teman. 17 berapa gitu, 17 juta berapa. Dan di dus yang satunya ini adalah drone-nya. Udah, isinya ini aja. Ini ada apa nih? Buku apa ya? Iya, ini buku nih kayaknya. Ya, start guide Avata, start guide gini, share the skies. Tuh, ini tapi gambarnya Mavic bukan Avata. Safety guideline-nya nggak ada nih. Ada tapi di sini. Jadi rule number 1, fly tidak lebih dari 120 meter. Ini kecil sekali harusnya. Yang namanya safety itu selalu yang utama. Jadi harus besar kayak gini, besar gitu ya. Kalau gini kan begitu dilihat di depan aja, ini bukan petunjuk safety, ini petunjuk nggak tahu gitu. Jadi nggak akan dibaca orang ini. Sehingga orang awam sekali sama safety. Terus di kotak yang satunya ini isinya adalah baterainya. Ini baterainya gogglesnya. Ini USB-C, USB-A untuk ngecas baterai ini. Ini kabel USB-C to USB-C untuk ngecas. Bukan, drone-nya bukan pakai ini. Drone-nya pakai ini ngecasnya. Ini dari baterai ke sini, koneknya pakai kabel seperti ini. Ini antenanya 1 2 3 4. Kalian dapat baling-baling, terus dapat apa lagi ya? Kabelnya apa ya? USB-C to USB-A. Sudah. Adaptornya mana, chargernya? Nggak ada. Nggak dapat chargernya. Kalian bebas, tapi jangan dicas pakai laptop. Drone-nya ini ada gininya. Jadi kalau ini belum ditarik, baterai nggak bisa lepas. Kalau mau nyalain juga ini harus ditancepin. Ini harus sampai masuk ke dalam itu ya, dibikin kayak drone racing itulah, harus nancep jelep. Iya, gini baru drone bisa nyala. Kalau mau dilepas baterainya, ini lepas dulu kabel ininya, baru lepas baterainya. Nih, terus ngecasnya begitu juga. Ngecasnya ini masuk sini, dia nggak akan bisa kebalik karena beda ininya, bentuk lubangnya beda.
nggak akan mungkin kebalik. Tancepin ya, ini gantung aja gini, taruh di atasnya, gantung. Dan ininya USB-C ke charger. Kalau mau ngecasnya cepat atau optimum maksimum, kalian gunakan charger yang 60 watt ke atas kayaknya sih. Sebentar saya baca ya. 20 volt 2,25 ampere, 9 volt 5 ampere, 9 kali 5 45, 15 45, 12 kali 3 ya 60 watt lah. Charger 60 watt. Nah, saya pakai charger 100 watt. Ini dicas, terus kemudian ini juga ya. Ini juga dicas. Casnya pakai kabelnya satunya ini. Ini ada nih buat ngecas juga bisa, atau pakai kabel USB-C bawaannya yang untuk ini juga bisa untuk ngecas ke si Just. Atau kalian beli lagi kabel USB-C ke USB-C. Oh banyak ya beli tambahannya. Jadi teman-teman ini masih banyak belanjanya ya. Selain 17 juta berapa, ini berapa sih? Saya pastiin harganya. Oke, untuk harga resminya dari DJI Official Store itu 17.100.000. Kemudian kalian harus beli charger kayak punya saya itu. Ini paling enggak yang 100 watt. Kalian nggak bisa pakai yang 60 watt karena pada saat pakai 60 watt ngecas ini dan ini sekaligus maka nggak kuat 60 watt. Pakai yang 100 watt. Charger yang 100 watt kayak punya saya itu ternyata harganya 595.000, anggap aja setengah juta. Berarti 17.600.000 ya. Kalian harus siapkan uang 17.600.000. Kabel datanya tambah lagi satu yang untuk C-nya atau enggak pun ya nggak apa-apa, udah 17.600.000. Udah, itu aja. Jadi drone ini sebenarnya harganya 17.600.000. Karena belum ada charger. Kemudian kita lihat anatominya. Nah, di bagian bawahnya sini ada sensor ya. Ini sensor pengganti ultrasonik untuk menahan ketinggian, menahan tingginya supaya nggak naik turun. Ini sensornya pakai infrared. Kemudian ini sensor kamera untuk menjaga supaya dia nggak geser-geser. Di drone race ini punya banyak sensor, kecil sekali bentuknya. Ini sejengkal saya, tuh ya, sejengkal saya. Di sini untuk masukin SD card, micro SD card. Nah, susah, buset. Saya cuma takut patah ini soalnya pinjaman. Micro SD card masuk sini. Ini saya nggak tahu ya. Kalau drone race itu biasanya bisa untuk programming PID-nya. Saya rasa ini nggak tahu ini buat apa. Type C, cuman gitu aja tulisannya. Type C aja. Nah terus kalau udah masuk sini, micro SD card-nya tutup lagi. Ntar agak susah nutupnya. Udah, ketutup. Terus di sini kameranya ada pelindungnya. Kameranya bisa naik turun aja, jadi gimbalnya satu aksis. Gimbal satu aksis saja ini. Ini untuk antena kayaknya, ini antena GPS mungkin ya. Ini kan drone racing yang pakai GPS. Terus untuk ukuran motornya, sebentar saya ukurin. Ukuran motornya 1,8 cm atau 18 mm. Tingginya ini agak sulit ngukur tingginya. Tingginya sekitar 1 cm, 10 mm, jadi 18 mm kali 10 mm teman-teman. Saya nyari spek kameranya nggak ada di kotaknya. Spesifikasi kameranya dia 4K stabilize video, jadi dia stabilize naik turun tapi kanan kiri dan gininya digital, stabilize digital. Ukuran sensornya 1/1,7 inch. 1/1,7 inch artinya 1 dibagi 1,7 inch, 0,588 inch, jadi setengah inch lebih dikit ininya sensor kameranya ini. Terus jadi kayaknya kalau malam kurang bagus teman-teman, tapi nanti saya coba deh ya. Lebar FOV field of view nya 155 derajat, lebarnya gininya 155 derajat. Horizontal apa vertikal ini? Nggak disebutkan, kenapa ya? Field of view itu ada horizontal, ada vertikal, harusnya disebutkan. F nya 2,8, artinya ya mungkin untuk malam hari kurang ya, tapi nanti saya coba. Bisa 4K, pilihannya 4K 60 fps, 2,7K 60 dan 100 fps, 1080p 50, 60 dan 100 fps. Jadi fps tertingginya, frame per second tertingginya 100, itu di 2,7K. 4K nya hanya 60 fps. Kalau with DJI FPV goggles, kalau pakai ini maka 2,7K nya bisa 120 fps. Saya nggak ngerti maksudnya gimana. Apakah kalau pakai ini spek kameranya jadi berubah? Kalau tanpa ini spek kameranya berubah juga, menurun? Saya nggak ngerti.
karena kamera tuh fix di mana-mana itu speknya seperti itu. Tapi di sini dibilang berbeda kalau dengan goggles V2 ini. Beratnya 410 gram. Berarti di atas 249 gram ya, artinya boleh dipakai untuk ujian sertifikasi. Drone ini boleh ikut sertifikasi pilot drone. Kan drone yang 249 gram di bawah 250 gram kan banyak yang ngeklaim bahwa ngapain dong, ini kan drone saya di bawah 250 gram, ngapain izin, ngapain gini, ngapain ikut ujian. Nggak boleh, forbidden untuk mereka yang 250 gram ke bawah ikut ujian, nggak boleh ya, ingat ya. Nggak boleh ambil sertifikasi pakai drone ringan-ringan. Kecepatan, nah ini yang penting, kecepatan maksimum max speed ya 8 meter per second, normal sportnya 14 meter per second, manual mode-nya 27 manual mode mau pakai ini nggak mungkin manual mode pakai ini, hancur ini drone-nya. Tapi di sini disebutkan manual mode 27 meter per detik. Artinya kalau dikonversikan, jadi kalian sebenarnya bisa hitung-hitung sendiri kok, ada Google. 27 meter per second itu sama dengan 97,2 km per jam, hampir 100 km per jam pada mode manual. Tapi kalau mode sport 50 km per jam saja. Tuh, 50. Nah, kemudian kekuatan baterai. Mana nih kekuatan baterai? Nggak ada. Maksimum take off altitude-nya 5000 meter di atas permukaan laut ya. Jadi kalian kalau bawa ke gunung ini, kalau gunungnya lebih dari 5000 mdpl, maka dia nggak bisa take off. Nggak kuat udah motornya. Ya mungkin di atas daratannya gitu ya, di atas daratannya gini dia kuat, tapi begitu set ini 5000 meter lebih, maka dia bisa nuki ke bawah, nggak mau naik lagi. Kemungkinannya seperti itu. Hati-hati ya. Jadi biarpun drone race, perlu kalian punya pengetahuan mengenai hal itu. Hal ini ya, harus punya pengetahuan biar nggak hilang drone-nya. Baterainya berapa menit ya? Nggak ada teman-teman, nggak ada tulisan spek baterai berapa menit. Oke, saya browsing. Ini saya buka di websitenya DJI langsung, spesifikasinya nggak ada juga. Baterainya ini kuat berapa lama terbang nggak ada ya, karena untuk drone race itu kan behavior atau perilaku pilotnya itu kan beda-beda. Ada yang suka ngegas, ada yang santai. Jadi kayaknya memang sulit ya kita bisa tahu berapa kekuatan baterainya. Nggak ada di sini. Discharge rate-nya 7C. Kan ada tuh di baterai drone race itu berapa C ya, kalian baca, ada di website saya aryadega.com. Saya juga bahas itu tentang C dalam baterai drone untuk race itu apa artinya. Ini 7 C-nya. Terus untuk DJI goggles-nya, ukuran screen-nya 0,49 inci atau setengah inci. Ini ukuran screen-nya, diagonalnya saya rasa ya setengah inch. Resolusinya yang bisa tampil di sini adalah 1080p atau 1920 x 1080. Communication frekuensinya masih baru dual band, belum tri band. Semua DJI produknya kenapa masih dual band ya? 2,4 sama 5,8 aja. 5,2 belum, DJI mungkin belum punya teknologinya. 2,4, 5,2 ada, DJI punya. 2,4, 5,2, 5,8. 5,2 nya tapi khusus untuk jangan mati, khusus indoor. Dia pakai 5,2 Wi-Fi communication frekuensinya. Akhirnya DJI mau ikut-ikutan autel kan, pakai tri band. Memang udah zamannya tri band. Dan kalian yang benci dengan saya ngomongin tri band di autel, benci juga dong sama DJI yang udah tri band. Kenapa enggak? Ayo, dasar fanatik DJI sih. Sendirinya udah tri band, nggak benci. Kemudian baterainya DJI Google-nya bisa bertahan selama 2 jam tuh. Kan kalau ini ada speknya bisa bertahan 2 jam dipakai terus-menerus tanpa berhenti. Untuk FPV Google V2 loh. Yang goggles V2 hanya dual band. Teman-teman ingat ya. Jadi ada perbedaan untuk DJI Google 2. DJI Google 2 itu yang kecil ternyata teman-teman, yang bisa tolah-toleh, drone-nya ikut tolah-toleh. Ini sudah tri band ya. Yang ini baru masih dual band. Ini tri band. Ini harganya nggak ada, belum ada yang jual kayaknya di Indonesia. Nggak tahu. Yang ada cuman Google V2-nya aja. Google V2-nya aja 7 juta harganya nih.
khusus Avata ini, nggak bisa yang lain. Nah kalau ini masih fleksibel, bisa yang lain kan, dia masih dual band. Dengan dual bandnya dia masih bisa dengan drone race yang lain, bahkan DJI FPV yang lama itu masih bisa. Avata bisa, ke racing yang rakitan pun bisa. Kalau ini nggak bisa, ini khusus Avata. DJI FPV yang pertama nggak bisa, alah ya. Ini yang tri-band tapi. Oke, segitu dulu untuk spesifikasi. Sekarang saya coba pasang. Ini untuk pengoperasian ini kalian bisa cari tutorialnya ya di YouTube. Banyak nih tutorialnya untuk operasi ini, untuk lensanya, ini untuk antena, ini untuk record, ini untuk menu-menunya segala macem. Terus powernya nggak ada di sini, ini untuk nancepin baterainya di belakang sini. Powernya dari sini, kalau nyalain power dari sini, bukan dari goggle-nya tapi dari baterainya, nyalain powernya gitu. Tes. Baterainya cuma tinggal segini, tinggal 2 titik. Goggle-nya ini nancep ke sini, ini nancep ke baterainya, dinyalain. Ini kipasnya nyala, DJI-nya udah nyala ya. Terus ini saya nyalain remote-nya, ini nyalain drone-nya. Dah. Harusnya di sini sudah tampil. Belum. Belum, dia masih connecting. Nah, itu udah tampil ya. Seperti itu, teman-teman. Saya zoom dikit supaya kalian bisa lihat. Nah, ya, bisa kelihatan. Nah, halo. Tes 1 2 3, coba mulut saya delay apa enggak? 1 2 3. 1 2 3. Harusnya suara dan gambar nggak ada delay. Tes. Ya, harusnya nggak ada delay. Ya, nggak boleh ada delay nih. Racing nggak ada delay, bahaya banget. Saya tidak akan menerbangkannya di dalam sini, teman-teman. Mohon maaf ya, karena ini sudah pernah saya coba, saya terbangkan di lapangan sebelumnya. Dan dengan controller seperti ini, drone-nya nggak bisa dimundurkan. Drone ini hanya bisa maju, nggak bisa mundur. Maju, putar, maju. Jadi misalnya mau mendarat di sini, set gitu ya, kelebihan, kalian nggak bisa diginiin mundur gini, nggak bisa. Kalau diginiin dia malah makin naik ke atas. Harus diputer gini, putar, maju lagi dikit-dikit, baru mendarat gitu. Mirip seperti nih, mirip seperti helikopter Sima ini. Jadi nggak bisa mundur, bisanya maju. Kalau kebablasan harus muter baru mendarat gitu. Sama ini ya. Ini harganya 300 ribuan. Kita coba di lapangan yuk. Tapi saya cas dulu deh, ini tinggal 2 soalnya. Yang penting kalian kan udah dengar. Ini kameranya ya. Loh, kameranya dia berusaha untuk selalu gitulah. Terus ini nggak bisa, harus nyala dulu, harus arming dulu. Di sini nanti untuk terbanginnya klik 2 kali nggak salah, nyalain motor, klik ditahan, dia terbang. Oke. Ini saya cas dulu, teman-teman. Ini masih penuh baterainya. Masih. Oh ya, satu hal lagi, teman-teman. Apakah dia bisa tampil di monitor eksternal? Saya punya beberapa. Saya yang kecil ini punya, karena saya sudah main racing sejak 2014 nggak salah, rakitan saya sendiri. Tapi ini baterainya habis kayaknya. Habis baterainya. Ini coba ya, mudah-mudahan bisa. Scan. Diversity auto scanning. Bentar ya. Nggak bisa, teman-teman. Jadi kalian harus pakai yang digital. Ini masih analog kayaknya. Ya, ini zaman dulu soalnya. Ini yang analog. Monitor analog nggak bisa. Monitor yang harus digital. Harganya saya nggak tahu. Cari sendiri kalau nggak salah. DJI Sky Pixel atau DJI apa gitu. Ada kok. Apa ya, 4 juta apa? Nggak tahu saya berapa harganya. Kalau ini murah ini. Ini untuk
untuk analog soalnya. Nggak bisa. Satu hal lagi yang harus kalian punya selain charger, tadi kan totalnya udah berapa tuh berarti? Totalnya udah 17.600.000 ya. Selain charger, kalian harus punya apa coba? Harus itu tas. Iya, nggak mungkin dong kalian mau bawa-bawa kayak gini. Kedusnya kayak gini dimasukin lagi ke kedus gitu, nggak mungkin. Harus punya tas. Tasnya harus safety untuk naruh goggle-nya ini, harus aman buat naruh drone-nya supaya nggak rusak gitu ya. Tasnya setahu saya ada Lowe Pro. Saya langganan di Lowe Pro soalnya untuk tas-tas drone, tas-tas laptop. Mungkin kalian bisa cari harga 500 ribuan juga. Jadi total sudah 18 jutaan ya. 17.600 tambah 500, 18.100.000. Siapkan uang 18.100.000 kalau kalian mau bermain ini yang paket termurahnya. Oke, saya cas dulu baterainya, habis itu coba di luar ya. Ini saya mau nyoba tanpa pakai ini dulu ya. Jadi seberapa mudah saya akan terbangkan dari sini. Nanti muter-muter di lapangan situ. Tapi nggak terlalu tinggi karena di atas ini udah ada kabel. Itu kabel itu sudah deket banget. Jadi saya akan di bawahnya sini, di lapangan situ ya. Coba. Jadi setelah kalian nyalakan, jatuh nanti. Ini lepas dulu deh. Jadi setelah kalian nyalakan drone-nya, terus nyalakan ininya, tunggu sampai connect. Tunggu aja sebentar. Ini kalau udah connect, nah ada suaranya, tidit, itu udah connect. Tapi kita belum tahu. Kan nggak pakai HP ya, ini nggak pakai HP, kita nggak tahu sinyal GPS-nya seberapa, terus ya dan lain-lainnya. Tapi ini saya mau nunjukin kalian cara terbanginnya, gampang apa enggak. Yuk. Nah, ini untuk terbangnya dipencet, ini ditahan yang merah supaya dia terbang. Wih, ada motor, bentar. Ini kalau nge-review di tempat umum gini ini. Nah, kameramennya datang nih. Minta tolong, Mas. Tuh kan, kebalik. Oh gini. Sorry. Masih pertama kali nyoba jadi bingung. Bukan di gini tapi di gini. Ini untuk nambah kecepatan. Terus kalau lihat kameranya ya, coba lihat. Nah ya. Ini kalau saya turunin, kamera turun. Ini kamera naik. Kelihatan ya kameranya. Kalau ini dipencet, dia naik. Nah, dia maju karena kameranya ke bawah. Jadi sini maju dan turun. Kalau agak naik ini, nah dia maju biasa. Begini dia belok ke sini, gini turun. Kalau naik ini naik, ini turun. Dan kurangnya dia nggak bisa mundur, nggak bisa, malah naik nggak mundur. Ini ada tombol rem teman-teman, brake. Jadi misalnya ya, ini ya, saya turun ke sana ya, pencet brake gitu, dia berhenti dan udah nggak mau gerak karena dia ngunci brake. Supaya bisa gerak lagi, maka brake-nya harus saya ginikan lagi. Nah,
baterainya ditahan ya, ini ditahan, tit, tahan sampai turun pokoknya. Nggak mau sih, turun dong. Nah, turun. Gini sih teman-teman, mau nyoba nerbangin? Apa nyoba? Loh kok mau? Jadi sebenarnya drone ini tuh diperuntukkan bagi pemula banget, karena gampang. Iya mas, gampang bang, gampang. Cuman pemula nggak bisa langsung tanpa itu, harus pakai itu. Jadi dia tahu, dan kenapa nggak bisa mundur, karena memang dia FPV ya, maju gitu. Kalau mundur nggak bisa lihat belakang, makanya dia settingannya hanya ada maju, belok, dan ini lebar. Saya yakin kalau pakai Google itu lebar, ada kabel gitu kan, misalnya di sini kabel gitu, pasti kelihatan dari Google, dari jauh udah kelihatan kabel. Terus ya gitu. Ini mas ini belum pernah nerbangin FPV, mau nyoba? Coba, yo buktiin ini gampang. Untuk orang yang belum pernah nerbangin sama sekali, harus pakai itu, Kacamata. Bisa, bisa nggak ya? Bisa mungkin. Ini yo. Pecah gimana? Harus merem satu. Dipas-pasin. Kurang naik. Nah, ya. Bisa. Ya. Iya. Itu drone-nya menghadap ke kita. Pencet tek, dia arming, belum berangkat. Tek. Nah, terus ditahan dia terbang. Coba jangan, ini untuk akselerasi, tapi coba ini dulu aja, coba. Gini. Nah, coba rasain dulu. Ya. Nah, terus ada putih-putih di situ ya. Nah, putih-putih itu buat nanti kalau ini dipencet dia akan menuju putih-putih itu. Nah. Nanti kalau deket kabel tak kabari kok. Aman. Mantap. Lepas, berhenti, terus menggo. Kan saya bilang apa? Yang belum pernah sama sekali loh bisa. Mana? Oh itu. Nerbangin. Gampang nggak mas? Gampang ya? Iya. Daripada yang pakai remote biasa ya. Kan. Rekam. Sik. Tak pencet tombol rekamnya. Nah. Ini adalah rekamannya Mas yang belum pernah terbangin FPV. Selamat menikmati. Dari take off sampai landing sendiri. Wah.
Lo, jangan jatuh. Diangkat ke atas, ke sini. Nah, ya Pak, gimana? Enak ya? Asik, seru, Seru ya? Gambarnya bersih? bersih. Bersih banget gambarnya, belum di stop rekamnya. Yes. Jadi saya masukin memory cardnya di sini teman-teman. Kalau saya masukin di situ ribet, tangan saya nggak, wah susah masukinnya, terlalu sempit di situ. Jadi saya pakai di sini masukin micro SD card. Beli? Yeah. Bisa bikin dokumentasi manuver ya. Baterai tinggal berapa ya? Saya coba ya teman-teman, ambil suasana di sini. Saya nggak akan tes jarak karena ini drone FPV bukan drone aerial, percuma tes jarak. Yang jelas dia sinyalnya kuat, dan saya coba sekarang dan malam hari shoot dari agak tinggian. Oke, jadi
Gini kesimpulannya teman-teman, drone ini sebenarnya didesain untuk pemula. Ini tuh untuk pemula yang bener-bener baru pengen nyoba nerbangin FPV, nerbangin drone menggunakan alat FPV, first person view, Avata. Saya rekomendasikan bagi kalian yang belum pernah sama sekali. Dia tadi ya, teman saya Mas Bagus itu, dia tuh nggak pernah sama sekali nerbangin drone race FPV kayak gini, sama sekali nggak punya pengalaman sedikit pun, nol. Dadakan di lapangan langsung saya bilang, Mas coba. Nggak berani, saya paksa dia. Sekali dia terbangin tanpa latihan, tanpa pengetahuan apa-apa. Lihat sendiri hasil videonya. Artinya DJI harusnya ngeluarin ini dulu, bukan DJI FPV yang dulu itu, yang besar itu bukan, tapi ini dulu mestinya. Karena ini sangat mudah nerbanginnya teman-teman. Nah, bagi kalian yang mau beli ini ada di deskripsi video ya, saya sertakan linknya untuk DJI Avatanya, tasnya sama chargernya, supaya kalian nggak salah beli. Ini harus saya kembaliin ke yang punya. Pinjem tahu.